Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. jadi kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Jadi sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Rahmat, dan untuk anggota lain saya persilahkan. Saya Sri Wahyuni. Silakan nama saya Hasti Syamari. Terus Baik. Jadi ini adalah materi dari kelompok satu, yaitu teori belajar behavioristik. Next. Jadi teori belajar behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku akibat stimulus dan respons, dengan penguatan dan hukuman sebagai kunci. Teori ini efektif meningkatkan disiplin, motivasi, dan hasil belajar siswa, mulai dari sekolah, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Penelitian menunjukkan penguatan positif membentuk disiplin, sementara penguatan dan hukuman mendukung perilaku belajar. Behavioristik penting dipahami guru dan calon pendidik untuk membentuk dan memodifikasi perilaku belajar siswa. Dan untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih baik, atas terima kasih catatan atas yang telah diberikan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan kaji teori ini terlebih dahulu. Jadi teori belajar behavioristik menekankan belajar sebagai perubahan perilaku melalui stimulus dan respon, dengan reinforcement dan punishment sebagai kunci. Jadi teori belajar behavioristik ini adalah satu teori paling berpengaruh dalam psikologi pendidikan, yang dimana dia menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Behavioristik ini berasumsi bahwa perilaku manusia dapat diprediksi, dikendalikan, dan dibentuk melalui pemberian stimulus tertentu, sehingga proses belajar bukanlah aktivitas mental yang abstrak, melainkan hubungan konkret antara rangsangan dan respon. Tokoh seperti Thorndike, Pavlov, dan Skinner menunjukkan bagaimana perilaku dapat dibentuk melalui pengalaman, asosiasi, dan penguatan. Nah, jadi terselip kata reinforcement dan punishment, yang dimana reinforcement ini berfungsi memperkuat perilaku tertentu, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Sementara itu, punishment digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai. Jadi prinsip-prinsip behavioristik ini sangat dapat diterapkan secara luas dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena yang pertama itu belajar dipandang sebagai perubahan perilaku yang nyata. Kedua, hubungan stimulus-respon menjadi pusat proses pembelajaran. Dan yang ketiga, reinforcement memperkuat perilaku positif seperti disiplin, sementara punishment melemahkan perilaku negatif seperti keterlambatan. Nah, apakah hal ini sudah terbukti? Perlu kita pahami bahwa relevansi teori ini juga terlihat jelas dalam berbagai penelitian. eh, Penelitian Elvia B. Sabana pada tahun 2020, ia menunjukkan bahwa kombinasi reinforcement dan punishment sangat membantu guru meningkatkan hasil belajar dengan cara mengendalikan perilaku siswa secara seimbang. Sementara itu ada penelitian dari Miftahul Huda pada tahun 2023, ia memperlihatkan bahwa perilaku siswa dapat diperkuat dengan stimulus yang konsisten dan perilaku negatif dapat diminimalisasi melalui hukuman yang terukur. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori belajar behavioristik tidak hanya memiliki dasar teoritis yang kuat, tetapi juga terbukti relevan dalam praktik pembelajaran. Prinsip reinforcement dan punishment juga menjadi instrumen paling penting dalam membentuk perilaku belajar siswa, baik itu di sekolah dasar maupun di perguruan tinggi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya.
Dan untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri Wahyuni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang analisis dan penerapan dalam pendidikan. Adapun analisis teorinya yaitu teori belajar behavioristik menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati dengan guru mengendalikan stimulus dan konsekuensi. Kelebihan praktis, mudah diterapkan, efektif untuk membentuk disiplin dan kebiasaan belajar melalui reinforcement positif dan latihan berulang. Adapun kelemahannya yaitu kurang memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan kreativitas siswa. Behavioristik juga unggul dalam keteraturan, tetapi sebaiknya dipadukan dengan teori lain, agar pembelajaran juga menumbuhkan pemahaman dan berpikir kritis. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Next. Dan untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Saudari Anastasia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan penerapan dalam pendidikan. Teori behavioristik diterapkan lewat reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman untuk membentuk perilaku siswa. Reinforcement positif seperti pujian atau hadiah paling efektif menumbuhkan disiplin dan motivasi, sedangkan punishment dipakai secara proporsional untuk memperbaiki perilaku. Misalnya, pada saat di SD biasanya guru kasih stiker bintang atau hadiah kecil buat anak yang rajin mengerjakan tugas. Itu membuat anak semangat dan pengen mengulang lagi kebiasaan baiknya. Kalau di SMP, bisa dalam bentuk poin tambahan buat siswa yang aktif bertanya. Di SMA atau SMK, guru bisa kasih kesempatan ikut lomba atau tampil di depan kelas sebagai bentuk penghargaan. Nah, kalau di kampus, dosen sering memberi nilai tambahan atau apresiasi ke mahasiswa yang aktif diskusi. Jadi, reinforcement itu bukan cuma hadiah, tapi juga bentuk perhatian yang bikin siswa termotivasi. Sedangkan punishment bisa berupa teguran ringan atau tugas tambahan, tapi harus mempunyai tujuan mendidik, bukan untuk membuat siswa takut. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi sekian materi dari kelompok kami, tapi sebelum menutup materi saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavioristik menekankan perubahan perilaku sebagai indikator utama dari proses belajar. Belajar dipandang sebagai hasil hubungan stimulus dan respons yang diperkuat melalui reinforcement dan punishment. Tokoh-tokoh behavioristik seperti Thorndike, Pavlov, dan Skinner memberikan landasan konseptual yang kuat mengenai bagaimana perilaku dapat dibentuk melalui penguatan dan konsekuensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa teori behavioristik memiliki kelebihan dalam membentuk kebiasaan, disiplin, dan keteraturan di kelas. Enforcement positif seperti pujian dan penghargaan terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar siswa sebagaimana ditujukan oleh penelitian di Vidinelia 2004. Punishment juga dapat berfungsi untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai namun diberikan secara mendidik. Meskipun demikian, teori ini memiliki keterbatasan dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Jadi secara praktis, penerapan teori behavioristik masih sangat relevan di berbagai jenjang pendidikan, baik di sekolah dasar, di reinforcement positif efektif dalam membentuk disiplin, di SMP dan SMA, kombinasi reinforcement dan punishment membantu meningkatkan hasil belajar. Baik, sekian dari presentasi hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.